Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan menekankan penempatan ilegal, P3MI atau Perusahaan Pekerja Migran Indonesia, Cabang Brebes, mengambil sejumlah langkah. Saya, Ghea Putri Saleha, mahasiswi Universitas Terbuka, akan mewawancarai salah satu kepala cabang P3MI di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yaitu Ibu Eni Supriyanti, mengenai kondisi saat ini, tantangan, dan solusi terkait pekerja migran Indonesia. Terima kasih Ibu Eni telah bersedia untuk diwawancarai. Bisa Anda jelaskan kondisi terkini penempatan pekerja migran Indonesia dari cabang ini? Oke, saat ini penempatan PMI dari cabang Brebes masih didominasi sektor domestik dan perawatan lansia, serta manufaktur ke beberapa negara Asia. Kami memantau ada penurunan penempatan ilegal dibandingkan dari tahun sebelumnya. Berkat verifikasi dari PP2MI dan agensi tenaga kerja negara penempatan dan juga program orientasi pra penempatan yaitu OPP. Oke, selanjutnya apa sih penyebab utama masih adanya kasus penempatan ilegal meski adanya regulasi? Karena terdesaknya ekonomi keluarga, terus ada serta karena calo atau oknum sponsor yang mengiming-imingi proses cepat dan uang saku besar, serta ketidaksamaannya peraturan di beberapa daerah tujuan yang memudahkan praktek ini. Oke, baik. Selanjutnya, langkah apa yang diambil dari P3MI untuk melindungi PMI sebelum dan selama bekerja di luar negeri, Bu? Kami memperkuat proses verifikasi terhadap pemberi kerja, terus memperketat kontrak kerja tertulis berbahasa Indonesia dan negara asing. Terus memberikan pelatihan keterampilan dan memberitahu hak-haknya mereka ketika bekerja di negara penempatan, serta kita ada nomor telepon yang bisa dihubungi oleh PMI ketika mereka punya masalah di luar negeri. Kami juga menjalin kerjasama dengan perwakilan RI di luar negeri untuk proses cepat jika terjadi pelanggaran. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme pemantauan setelah PMI berada di luar negeri, Bu? Oke, setiap PMI mendapatkan kontak darurat kami dan kami juga menghimbau kepada mereka tidak usah sungkan-sungkan bila ada masalah kontak kita ataupun WhatsApp kita. Kami juga meminta pemberi kerja menyediakan laporan berkala, misalnya per 3 bulan agar mereka tidak ada kontak, berarti mereka harus laporan ke PT, atau PT juga keep in touch tanya dengan agensi. Tim kami juga berkoordinasi dengan KJRI atau KBRI. Oke. Selanjutnya, apa sih upaya untuk menurunkan biaya penempatan sehingga pekerja tidak tergoda dengan jalur ilegal? Karena kan marak sekali ya, Bu, jalur ilegal. Oke, kami menekan biaya transparansi, biaya proses, mendorong bersaingnya agensi resmi, serta edukasi tentang resiko jalur ilegal. Terus kami gencarkan melalui sosial media, melalui briefing di kelas kami seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Ibu bisa berikan contoh kasus permasalahan di luar negeri dan bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita ada kasus seperti ini, anak terbang di negara Hong Kong, baru 3 bulan bekerja, terus di-interminate atau dipecat oleh majikan. Jadi penyelesaiannya kami yaitu memberikan peluang kedua untuk PMI tersebut untuk mencari majikan baru dengan melalui agensi yang sudah bekerja sama dengan kami di Hong Kong. Kemudian setelah itu kalau waktunya cukup berarti interview di sana, kalau nggak cukup pun anak akan pulang karena di sana cuma diberi waktu 2 minggu di Hong Kong. Terus mereka pulang dulu, kita proses ulang seperti itu. Oke.
Oke. Selanjutnya apa ada pesan dari Ibu Eni kepada calon PMI dan keluarga mereka? Pesannya yaitu jika mau berangkat ke luar negeri pastikan PT yang terdaftar di BP2MI dan siskonya jelas. Terus bisa memantau dari sosial media apakah PT ini memberangkatkan berketerusan, atau mungkin bisa dilihat dari rating, dari penilaian dari orang-orang yang sudah berangkat seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Bu, apakah ada rencana kebijakan baru dari P3MI cabang untuk tahun 2026-2027 ke depannya? Kalau rencana sih mungkin lebih ke tambahan sedikit untuk menggencarkan atau memberikan informasi edukasi lebih banyak melalui Facebook, melalui TikTok, atau melalui Instagram. Memberitahu apa sih step-step yang resmi itu harusnya seperti apa. Misal kalau tidak resmi yaitu mungkin mereka bikin paspor dan berangkat. Kalau resmi itu pasti mereka akan ada pelatihan, ada uji kompetensi, terus ada medical online, terus ada OPP, kemudian terbang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu sudah bersedia diwawancarai untuk kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Oke, wawancara ditutup dengan harapan meningkatnya kerjasama semua pihak, baik itu dari pemerintah, agensi resmi, keluarga calon PMI, dan negara tujuan, agar hak pekerja migran Indonesia terlindungi dari praktik ilegal dan itu juga dapat diminimalisir prakteknya. Terima kasih. Ya, lagi susah sitik layunin nang mbah dukun, golek penglaris dongo kleru sing disusun, jare ninggo syarat, jare ninggo tumbal, padahal imanmu sing dadi ambruk lan gagal. Ojo percaya kembang, ojo percaya menyan, Gusti sing